Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roza Fitri dengan NIM 202070117 dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta untuk memenuhi UAS Pendidikan Kewarganegaraan KJ 08. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by people, and for the people. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara, di mana setiap individu dapat mendominasikan. Dalam demokrasi, pemerintahan tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintahan memiliki kekuasaan terbatas. Yang kedua yaitu ada demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintahan mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh pengusaha atau pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada 2. Yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi, merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Yang kedua, yaitu ada demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi, merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya, sehingga dalam demokrasi tidak dapat atau tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua ada demokrasi material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Yang ketiga, demokrasi gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, legitimasi pemerintah. Didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat. Artinya, apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat. Yang kedua, pengaturan yang mengordinasikan musyawarah mufakat atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum. Yang ketiga yaitu pemilihan secara rahasia tanpa adanya paksaan. Yang terakhir yaitu terdapat hak-hak dasar, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Selanjutnya ada kriteria pemerintahan demokrasi. Yang pertama yaitu supremacy of law, yang kedua equality before the law, yang ketiga constitutional guarantee of human rights, yang keempat impartial tribune, yang kelima civic education. Kriteria ini menurut
kriteria pemerintahan yang memiliki demokrasi. Pemerintahan demokratis menurut International Conference of Peace Bangkok tahun 1965. Selanjutnya ada prinsip negara yang dikatakan demokrasi. Robert A. Dahl mengemukakan 7 prinsip negara yang dikatakan demokrasi, yaitu pejabat yang dipilih, pemilihan umum yang bebas dan fair, hak pilih yang mencakup semua, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan, informasi alternatif, kebebasan membentuk asosiasi. Adapun manfaat dari demokrasi. Yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis. Pemerintahan demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.